Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, para juara, Ustadz Daring sudah tiba di satu tempat yang seandainya tempat ini Ustadz tampilkan 4 tahun yang lalu, maka antum semua akan dengan mudah menyadari dan mengetahui kira-kira tempat ini tempat apa. Iya, ini adalah tempat yang dulu kita semua pernah menorehkan sejarah bersama-sama. Kita pernah belajar bersama di sini, menimba ilmu di sini. Lebih tepatnya ini adalah ruangan kantor kepala sekolah, ya, kantornya Ustadz Andika ketika itu. Tapi pagi ini sesuai dengan yang Ustadz sampaikan kemarin, kita akan berbincang-bincang, akan menelusuri jejak pahlawan milenial. Mungkin antum sudah mulai nebak-nebak nih, pahlawan milenial apaan sih Ustadz? Kok tiba-tiba datang ke tempat ini? Ya, kita coba undang saja langsung ya seseorang yang akan Ustadz ajak bincang-bincang, ngobrol. Mudah-mudahan dengan mengunjungi, dengan bincang-bincang bersama beliaunya, antum dan kita semua mendapatkan inspirasi sehingga bukan hanya dia, bukan hanya beliau yang menjadi pahlawan milenial, tapi antum dan kita semua juga bisa saling berlomba-lomba dan saling membantu supaya semuanya menjadi pahlawan milenial, melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul. Ya, alhamdulillah sudah bersama Ustadz Daring, sosok anak muda yang energik, kreatif juga tentunya, ya, sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Ini anak milenial, ya. Apa saja karya-karya beliau, karya-karya dia, sehingga Ustadz Daring kok sampai mengatakan dia sebagai pahlawan milenial. Langsung saja kita sapa dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf, ya. Kita kenalan dulu nih dengan kakak milenial yang sudah ada di samping Ustadz Daring. Monggo silakan Kak. Disapa para juara. Oke, bismillah. Buat para juara kelas 6 SDIT Insan Tama, perkenalkan nama saya Yoga Al-Maroki, ya, asal dari Merauke. Jadi kalau dilihat dari nama belakangnya itu udah kelihatan banget ya, bukan dari Maroko tapi dari Merauke. Ya, jadi saya tinggal dan dibesarkan kemudian di sana 18 tahun, lalu kemudian tahun 2016 saya pergi ke Malang. Ya, namanya Kak Yoga El Maroki, Maroki, wah gitu, dari Merauke ternyata, masya Allah ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, Ustadz akan menanyakan beberapa hal. Nah, perlu diketahui bersama ya bahwa Kak Yoga ini, ya, beliau ini tinggalnya sekarang di Kota Malang ya Kak ya, di Kota Malang. Salah satu yang spesial lagi, beliau dia ini adalah salah satu pemuda yang mendapatkan kemuliaan, ya, disebutkan dalam hadis itu syabun muta'allakun atau mu'allakun qalbuhu bil masajid, ya. Ini adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, bahkan sangat dekat sekali dengan masjid karena memang sehari-harinya memakmurkan salah satu masjid di Kota Malang. Nah, Kak Yoga, berbicara tentang milenial nih Kak, mungkin Kak Yoga bisa sampaikan nih ke para juara, anak-anak kita di Insan Tama, ya, adik-adik kelas 6, bagaimana nih kalau saya kan bilang sama anak-anak ini bahwa milenial ini juga berpeluang untuk menjadi pahlawan, ya, karena kemerdekaan fisik yang sudah kita dapatkan ini kan perlu diisi gitu Kak Yoga ya. Jadi gimana nih Kak Yoga bisa menyampaikan pesan, mungkin nasihat, apa saja sih harusnya yang dilakukan oleh seorang milenial sehingga dia bisa naik level menjadi pahlawan, bukan sekedar milenial biasa. Monggo. Baik, buat para juara semuanya, kalau kita berbicara tentang pahlawan, hero ya, dalam Islam itu banyak banget. Jadi kalau kita melihat bagaimana hero-hero Islam ya, pahlawan dalam Islam itu yang begitu luar biasa, dan itu adalah the real pahlawan gitu, the real hero ya. Jadi kalau kita melihat pahlawan-pahlawan barat seperti contoh Spider-Man, Superman dan Batman misal, ya kan,
pahlawan fiktif seperti itu. Nah, maka di dalam Islam itu punya banyak pahlawan hero ya. Bagaimana kalau kita melihat pemuda dulu itu belasan tahun udah menjadi sosok yang luar biasa. Menjadi usia 21 tahun Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menaklukkan kota Konstantinopel ya. Banyak kemudian masih belasan tahun, 20-an tahun itu sudah menjadi penakluk yang luar biasa. Nah, kalau berbicara tentang pemuda milenial, apalagi zaman sekarang, memang dituntut dakwah itu senantiasa kreatif. Dan saya pribadi, ini juga buat motivasi para juara semuanya. Saya 18 tahun di Merauke, lalu kemudian hijrah ke Malang 2016 dan sampai sekarang 2020, berarti sudah 4 tahun. Dan 4 tahun kebetulan saya mendirikan komunitas pemuda hijrah di kota Trenggalek, yaitu bernama Trenggalek Berhijrah. Dan alhamdulillah itu kemarin kita bikin studio dakwah hampir habis puluhan juta ya, jadi adalah satu-satunya komunitas pemuda hijrah di situ. Dan banyak pemuda yang sudah hijrah gara-gara Allah tentunya ya, melalui perantara komunitas itu. Wasilahnya di situ. Ya, itu pentingnya menjadi orang yang kreatif di zaman milenial ini ya. Lalu itu di kota Trenggalek ya. Lalu kemudian di Malang saya mendirikan juga komunitas Muhajirin Squad Malang. Muhajirin Squad Malang. Mungkin para juara ada yang tahu nih, atau kalau belum tahu nanti bisa cek di IG, ada IG. Di IG boleh, Muhajirin MLG Malang gitu. Okay. Lalu kemudian saya mendirikan juga Perisai Speak Up, atau kepanjangannya itu adalah Perindu Syariat Speak Up. Jadi inilah komunitas nasional. Jadi khusus buat muslimah. Jadi bagaimana muslimah itu harus speak up. Karena muslimah nih ya, di kebetulan kelas 6 nih komposisinya lebih banyak muslimahnya. Lebih banyak muslimah. Nah, ada 8 akhwat, ada 6 ikhwan ya. Ini cocok banget ya, buat, walaupun mereka masih SD kelas 6 nih Kak ya. Tapi kan memang harus sejak dini ya Kak ya. Harus sejak dini speak up. Speak up sejak dini. Insyaallah mereka udah kreatif. Cuman dengan Kak Yoga nanti nih biar lebih ada wadah ya, supaya hijrahnya, kreativitasnya lebih terarah gitu ya Kak ya. Iya. Okay. Buat Antuna semua terutama ini ya. Jadi seorang muslimah itu harus banyak speak up. Jadi wanita itu lebih cerdas berbahasa, linguistik lebih cerdas daripada seorang laki-laki. Maka dari sini saya menginisiasi komunitas, bukan sekedar komunitas sih. Jadi lebih kepada sebuah lembaga, yaitu Perindu Syariat Speak Up, dan itu hampir sekarang udah ratusan ya, dari Aceh, dari Aceh sampai Merauke. Dan itu muslimah semuanya. Jadi yang merindukan syariat, yang kemudian ingin mendapatkan kembali kejayaan Islam, kebangkitan Islam, maka banyakin kemudian untuk kita menjadi penggerak opini, terutama buat muslimah nih. Maka di situ saya menginisiasi Perindu Syariat Speak Up. Alhamdulillah. Nah, kalau diceritain apalagi foundernya banyak gitu. Jadi intinya lebih ada berapa nih yang sudah didirikan nih sama Kak Yoga? Jadi founder apa saja? Kalau dihitung jumlah kuantitas nih? Kalau dihitung mungkin ada sekitar 4 ya, 4 atau 5 gitu. Yang lebih penting dari itu kan kualitas ya. Dan tentunya juga satu catatannya nih, saya potong Kak Yoga ya, bahwa ketika nanti menjadi milenial yang berkiprah untuk dakwah, untuk Islam, untuk umat, maka cita-citanya satu, bukan sekedar menjadi terkenal ya, tapi jadikan niat terkenalan kita, komunitas kita itu untuk Allah. Jadi nilai, kalau misalkan manusia, wah nggak ada apa-apanya dibanding dengan artis nasional yang followernya udah jutaan atau internasional, nggak masalah. Kan nilai yang paling utama itu nilai akhiratnya, nilai dari Allah ya. Jadi bukan sekedar kuantitasnya ya. Masya Allah Kak Yoga nih manfaatnya sangat banyak. Mungkin satu lagi Kak Yoga ya, selain tadi sudah berbicara sedikit ya tentang apa komunitasnya barusan? Yang di mana? Perisai ya. Speak Up. Perisai Speak Up nih. Nah, kenapa sih Ustadz Daring tadi kok bilang Kak Yoga ini quote and quote pahlawan milenial? Sedikit tadi sudah dibilang kan, beliau berangkat jauh dari Merauke. Nah, mungkin ada cerita sedikit nih Kak, lebih digali sedikit nih bagaimana Kak Yoga dulu bisa berjuang ya, melawan banyak hal tentunya ya. Dari segi jarak aja sangat jauh sekali, Merauke ke Malang, sama-sama M-nya ya. Merauke, Madura, Malang ya sama-sama M. Ya itu gimana Kak bisa terbang ke Malang ini, ceritanya gimana? Jadi membawa sebuah ide Islam ya. Jadi waktu di Merauke itu memang punya
azam yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk umat. Jadi masa-masa muda itu harus banyakin berkarya. Karya itulah yang kemudian nanti bisa membawa, karena saya berharap dengan karya itu nantinya itu bisa menjadi pahala jariah. Ya. Selayaknya ainun jariah itu mata air yang mengalir. Maka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita mencari amal yang paling terbaik. Ya. Maka motivasi dari situ, lalu kemudian kayaknya ketika saya hijrah ke Malang harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk umat. Maka dalam kurun 4 tahun ini, dan alhamdulillah itu banyak sesuatu yang saya sudah berikan ya, minimal kontribusi terbaik ya, kepada umat. Karena kebahagiaan kita bukan tentang bagaimana kita bisa memberikan, mendapatkan sesuatu dari orang lain, tapi kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Iya, bukan how to get ya, tapi how to give, memberi ya, dan yang diberi sesuatu yang bernilai utama, memberikan pencerahan dari sudut pandang Islam. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang pahlawan milenial, tentu Kak Yoga nggak sendirian ya, karena kalau berjuang sendirian lah, pahlawan masa lalu aja nggak sendiri ya kan. Bukan Superman pahlawan masa lalu itu, mereka adalah super tim yang berada di sampingnya pahlawan-pahlawan hebat yang lain. Nah, ini Kak Yoga tentu nggak hanya sendiri kan ya, berkiprah di Malang dan di sekitarnya. Bisa cerita nih, mungkin sahabat-sahabat Kak Yoga, teman-teman yang juga aktif di dalam menyebarkan ide-ide Islam, sehingga bisa masif gitu ide Islam itu tersampaikan dari sudut pandang milenial. Monggo. Di balik itu semuanya tentunya ada orang-orang hebat yang mendukung kita ya. Jadi kita nggak bisa sendirian, kita butuh yang namanya jamaah ya. Ini penting banget ya, untuk istiqomah, untuk kita berkarya, untuk kita memberikan yang terbaik untuk umat, itu nggak bisa sendirian, pasti akan lelah, capek. Maka kita butuh jamaah di situ. Nah, inilah kenapa domba yang sendirian itu pasti akan lebih mudah diserang serigala daripada domba yang berjamaah. Maka kita harus menjadi domba yang berjamaah ya. Cari jamaah, cari teman-teman banyak ya, teman-teman yang senantiasa itu mendekatkan kita kepada Allah gitu. Maka cari lingkungannya seperti itu. Maka dibalik saya menyampaikan tadi semuanya itu bukan saya pribadi, tapi ada super tim ya. Saling menguatkan di situ. Ya? Ya, kita jangan menjadi Superman, super tim. Ini yang paling penting ya. Kadang mereka melihat, oh ini Superman banget nih. Enggak, tapi dibalik itu semuanya yang paling Masya Allah banget adalah super tim tadi. Di balik itu semuanya ada orang-orang hebat di belakang. Dan kerennya lagi nih, mungkin Kak Yoga ya, walaupun masih kelas 6, kira-kira gimana nih peluang anak SD kelas 6 bisa nggak menjadi bagian dari super tim yang hebat? Gitu Kak, monggo. Jawabannya apa itu bisa banget. Pakai banget loh ya. Pakai banget. Masih kelas 6 SD, itu banyakin berkarya. Yang jadikan karya itu sebagai pahala jariah. Allahumma amin. Sebagaimana kita melihat para ulama dulu, itu mereka sudah tiada lama banget ya kan. Tapi karya-karya mereka itu masih kita baca sekarang, masih eksis sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Saya itu nggak pernah bayangkan Ustadz ya, berapa banyak pahala yang mengalir untuk mereka. Ya, makanya harus banyakin karya. Allahumma ya Allah. Masya Allah itu Kak Yoga ya. Jadi beberapa hal sudah kita tanyakan, karena ini sesinya adalah sesi visiting online ya. Ini baru secuil kisah dari salah satu dari sekian banyak pahlawan milenial yang telah berkiprah di dunia ini. Tentu nanti antum bisa lebih banyak mengeksplor lagi ya, dengan bergabung bersama komunitas-komunitas milenial, pahlawan-pahlawan milenial yang menyebarkan ide-ide Islam ya, sebagaimana antum sudah pelajari sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6, membentuk kepribadian Islam dalam BSI, di kelas dan lain sebagainya. Masya Allah, itu harus dilanjutkan ya. Ini baru salah satunya. Ada ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu sosok seperti Mas Yoga ini, bahkan di belahan dunia lain ya. Ada salah satu teman antum yang sekarang sedang berada di Sheffield ya, ada si kembar juga. Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk melanjutkan misi kita di bumi, menjadi hamba Allah yang bukan sekedar Abdullah yang biasa, maksudnya seperti kebanyakan
Memang semuanya hamba Allah. Orang kafir pun hamba Allah, tetapi dia hamba Allah yang kufur. Kita harus menjadi hamba Allah yang optimal, menghamba seutuhnya sesuai dengan perintah Rasulullah. Contohnya sudah seperti Kak Yoga, muda tapi berkarya, sudah banyak karyanya. Ini Ustadz Nurdin jadi banyak ngomong lagi ya. Udah cukup itu dulu, insya Allah. Di lain kesempatan Kak Yoga mungkin nanti kita bisa connect ya, bisa lebih banyak lagi berhubungan dengan Kak Yoga dan teman-teman kakak-kakak yang lain yang semisal dengan Kak Yoga ini. Mungkin Kak Yoga ada sedikit nasihat, bukan terakhir ya, bukan nasihat terakhir, this closing statement untuk sesi kali ini. Mungkin kalimat motivasi buat adik-adik kelas 6 para juara. Baik. Buat para juara semuanya, ya. Jadi insya Allah kita ini sebagai seorang muslim itu endingnya itu pasti masuk surga. Ya. Cuma siapa di antara kita yang itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat, ya, meninggalkan bekas di dunia sehingga nanti kita bisa pulang itu dalam keadaan yang itu luar biasa gitu. Nah, maka siapapun kita, ya, apapun kita nanti di masa depan, maka jadilah para pejuang Islam yang senantiasa merindukan kejayaan Islam dan kita bisa menaklukkan, ya. Jadi sekarang itu banyak sekali yang belum kita taklukkan. Nah, maka kita berharap semoga kejayaan Islam itu ada di tangan kita semua dengan para juara semuanya, ya, buat antum semuanya, insya Allah ya, antum semua menjadi para pejuang Islam insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Kak Yoga. Itu tadi bincang-bincang bersama Kak Yoga. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang lebih baik. Dan satu lagi ya, sebenarnya selain Kak Yoga ini ada senior-seniornya Kak Yoga yang juga menjadi Ustadz antum. Mungkin antum sudah jadi followersnya. Ada konun, ada tabiin dengan orang tim-tim di belakangnya yang sangat kreatif sekali. Mudah-mudahan antum bisa berfastabiqul khairat. Dan lebih dari itu, bukan sekedar berlomba, nanti antum dan kita semua berta'awun, saling bahu-membahu, saling support alal birri wat taqwa. Jadi bukan sekedar fastabiqul khairat, tapi ta'awanu alal birri wat taqwa. Itu saja visiting online kita kali ini, sosok pahlawan milenial, mudah-mudahan menginspirasi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.